Iya, Eki. Bukan, Mbak, ceritanya Bapak ini, teman bola kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Nggak direkam. Empon, ayo sini. Cuman gitu. Oh, Yanto. Ayo mari nang pupuk. Rekamin, Pak. The Old Man and the Sea. Ini cerita tentang Pak tua pemancing. The Old Man and the Sea ki sing nulis namanya Ernest Hemingway. Iya. Ernest Hemingway ki penulis hebat. Nggak The hebat. Old Man and the Sea. Iya. Dia adalah seorang lelaki tua yang mengail sendiri saja dengan sebuah sampan di tengah arus teluk. Dia telah melewatkan 84 hari tanpa berhasil menangkap seekor ikan pun. Dalam 40 hari pertama itu, seorang bocah lelaki turut pergi berlayar bersamanya. Namun setelah 40 hari berlalu tanpa ada satupun tangkapan, orang tua si bocah memberitahunya bahwa lelaki tua itu sekarang telah menjadi salau, yang merupakan bentuk terburuk dari ketidakberuntungan. Si bocah lelaki itu menuruti kehendak orang tuanya dan kemudian pindah ke perahu lain. Di perahu itu ia berhasil mendapatkan 3 tangkapan bagus. Di minggu pertama, ia menjadi sedih melihat si lelaki tua datang setiap hari dengan sampan kosong. Sampan itu perahu. Nama lainnya perahu itu sampan. Sampun. Dia selalu turun membantu membawakan gulungan kail atau tombak ikan. Dan harpun dan layar yang tergulung di sekeliling tiang. Layar itu bertambalkan karung terigu, dan kala tergulung tampak bagai bendera kekalahan nan kekal. Kekal iku abadi. Si lelaki tua itu tampak kurus dan ekspresi wajahnya suram. Suram iku ekspresi wajah suram, ekspresi wajah yang menyedihkan. Kasihan. Terdapat kerutan-kerutan yang dalam di punggung lehernya, di punggung leher di sini. Di pipinya terdapat bercak-bercak berwarna kecoklatan yang merupakan kanker kulit jinak. Bercak-bercak itu total. Bercak-bercak itu didapatnya dari pantulan mentari di atas lautan tropis. Mentari itu sebutan untuk matahari. Lautan tropis itu laut sing berada di daerah Khatulistiwa. Kayak nang Indonesia ini lautnya lautan tropis. Karena Indonesia berada di zona garis Khatulistiwa atau garis tengah bumi. Bercak itu berjajar rapi menuruni sisi wajahnya. Pada telapak tangannya terdapat bekas-bekas luka gores yang dalam akibat pekerjaannya melepas ikan besar dari tali kailnya. Tak satu pun parut luka itu baru. Semuanya terjadi lama sekali. Apapun yang berkaitan dengannya terkesan tua, kecuali matanya. Sepasang mata itu sewarna dengan laut, tampak riang dan tak terkalahkan. Riang itu suasana sing menyenangkan, gembira. Santiago, si bocah lelaki memanggil orang tua itu. Pak tua itu namanya Santiago. Santiago, si bocah lelaki memanggil orang tua itu selagi mereka memanjat tepian dari tempat tertambatnya sampan. Tempat tertambat itu tempat berhentinya kapal, artinya tempat menaruh, memarkir perahu, memarkir sampan. Iku
menambatkan, mengikat di tali di tiang sampane atau perahu cek mboten ke bawah arus, iku namanya menambatkan. Santiago, si bocah lelaki memanggil orang tua itu selagi mereka memanjat tepian dari tempat tertambatnya sampan. Aku bisa pergi lagi denganmu. Kami sudah memperoleh sedikit uang. Lelaki tua itu telah mengajari si bocah cara menangkap ikan dan si bocah itu sangat menyukainya. Tidak, kata si lelaki tua itu. Kau pergilah bersama perahu yang beruntung dan tetaplah bersama mereka. Tapi ingatlah bagaimana kau menjalani 87 hari tanpa berhasil mendapatkan ikan. Sementara yang lainnya mendapat ikan-ikan besar setiap hari selama 3 minggu. Aku ingat, kata lelaki tua. Aku ingat, kata lelaki tua lagi. Aku tahu kau tidak meninggalkan karena kau ragu. Papa yang memerintahku pergi. Aku hanya seorang anak, dan aku harus mematuhi ucapannya. Aku tahu, kata lelaki tua berkata. Itu cukup wajar. Tapi ia sendiri tidak terlalu yakin. Memang tidak, kata lelaki tua. Tapi kita punya keyakinan, kan? Ya, kata si anak. Maukah kau minum segelas bir di teras? Dan sesudahnya kita bawa perlengkapan ini pulang. Mengapa tidak? Kata lelaki tua. Ayo, kita lakukan sebagai sesama nelayan. Keduanya duduk di teras. Ada banyak nelayan di sana. Mereka menertawakan si lelaki tua. Namun lelaki tua itu tidak marah. Nelayan lain yang lebih tua menatapnya dengan tatapan iba. Iba itu kasihan. Tatapan yang kasihan. Tetapi mereka tidak menunjukkannya dengan terang-terangan. Mereka berbicara dengan sopan mengenai arus air laut, kedalaman kail yang mereka pasang. Kail itu pancing itu. Mereka berbicara dengan sopan mengenai arus air laut, kedalaman kail yang mereka pasang, cuaca yang terus baik, serta apa-apa saja yang telah mereka lihat. Nelayan-nelayan yang sukses hari itu ada di sana dan telah menjagal ikan marlin mereka. Menjagal itu memotong-motong. Ikan marlin itu ikan sing besar. Mereka lalu membawa ikan-ikan itu dalam gelaran di atas 2 papan kayu dengan 2 lelaki terhuyung-huyung di masing-masing ujung papan. Terhuyung-huyung itu badannya tidak seimbang, kayak mau jatuh. Dengan 2 lelaki terhuyung-huyung di masing-masing ujung papan ke gudang ikan, di mana mereka menunggu truk es untuk membawa ikan tersebut ke pasar di Havana. Havana itu kota di negara Kuba. Negara Kuba itu negara sing dulu dipimpin presidennya yang sangat terkenal namanya Fidel Castro. Mana dia? Orangnya sudah meninggal. Karena Ya sudah tua, meninggal, sudah berumur tua. Fidel Castro itu teman dekatnya Presiden Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Itu teman dekatnya Fidel Castro. habis itu. Habis itu. Ya, mereka berteman sampai tua, sampai meninggal. Habis itu yang Soekarno-nya. Presiden Soekarno sudah meninggal.
sama-sama. Lebih dulu Presiden Soekarno meninggal lebih dulu, Presiden Fidel Castro meninggal jauh setelah Presiden Soekarno meninggal. Mereka berteman. Habis itu di surga ketemu lagi. Di surga ketemu lagi. Iya mungkin ketemu menyapa Castro gitu palingan Presiden Soekarno. Opo no gitu palingan ya. Palingan begitu nih ketemu. Nah kon seeling no. Biyen makan nanas berdua yo no yo. Iya tro aku seeling tro Castro gitu palingan ya. Pas di surga. Iya paling begitu ngomongnya. Lanjutnya, mereka yang menangkap hiu telah membawanya ke pabrik pengolahan ikan hiu di sisi lain teluk. Hiu-hiu itu dikerek dengan katrol, dibuang hatinya, dipotong siripnya dan dikuliti tubuhnya. Dagingnya lalu dipotong-potong kecil untuk diasinkan. Kecil-kecil. Ya. Jadi hiu itu siripe itu harganya lebih mahal daripada dagingnya. Harus siripe dijual. Buat kipas. Boten gak buat kipas siripe. Nek siripe hiu itu biasanya senengane orang Jepang, ambek senengane orang di Asia Timur, Jepang, Cina dan Korea. Dibuat sup, ambek dibuat obat. Terus biarin. Dagingnya diasinkan, dibuat cadangan makanan. Nek pas musim dingin. Buat iya. Nek nang Kuba nggak ada musim dingin, di Havana nggak ada musim dingin, sama kayak di Indonesia musim kemarau sampai musim hujan. Nanti ikannya diasino, nek pas musim paceklik, pas ikan susah dipancing bisa buat makan. Anaknya pengen di sini ada salju. Enak, bisa itu apa nggak usah susah ke negara yang dingin. Makanya belajar bahasa asing sing banyak, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa negara-negara asing. Nanti kita pergi ke negeri-negeri yang jauh. Aneh pernah ketemu bule. Oh ya. Bule di sekolah. Oh ya. Tapi anu cuman lihat bulannya gini. Kayak nggak menarik gitu. Kenapa lu gak menarik? Ya anak kita kan. Tapi kalau ada orang belum dikenal sih cuman diem tok. Iya. Nah, orang nggak dikenal jangan. Jangan apa? Ya diamati saja, dilihat saja. Kita mbak mendekat langsung digendong. Nah, ada orang nggak dikenal, hati-hati, kita hati-hati. Kita nggak tahu orangnya baik atau jahat kan, kita nggak tahu, makanya kita hati-hati. Ayo kita lanjut. Saat angin berembus dari timur, seberkas bau menyeberangi pelabuhan dari pabrik pengolahan ikan hiu. Tetapi hari ini baunya hanya tercium samar-samar. Samar-samar itu tidak jelas. Apa emang siripnya itu bisa dibuat obat, tapi itu apa kayak bener-bener gitu tak? Boten, ya obat tradisional, bukan obat pil atau kapsul kayak sing dibeli nang gone toko obat. Ya buat obat tradisional dicampur ambek rempah-rempah, dibuat sup. Kesukaannya orang Asia Timur ya sup sirip itu. Aceh? Aceh? Semua ikan nenang Aceh. Kecuali ikan gabus. Ya suka juga. Nah, ikan gabus juga. Ikan gabus itu juga banyak mengandung protein. Punya albumin, zat albumin namanya. Zat. Betek. Ya. Seharusnya anaknya gua kemarin. Ikan petik digoreng kering terus dimakan sampai nasi hangat dan sambal pedas. Oh, mantap. Ayo kita lanjut. Makanya alat ikan
yang betiknya. Ini Bapak kan tahu itu, makanya langkap ikan betik jangan dibuang, mau anaknya pelihara sampai kita habis anak pelihara, habis itu anaknya kita dibersihin, habis itu baunya diiris, habis itu digoreng sampai kering. Itu yang mana buat atau anaknya buat umpan. Ya. Umpan mancing. Saat angin berembus dari timur, seberkas bau menyeberangi pelabuhan dari pabrik pengolahan ikan hiu. Tapi hari ini baunya hanya tercium samar-samar itu tidak jelas. Kadang hilang, kadang baunya muncul. Karena angin telah beralih ke utara lalu menghilang. Hari itu sungguh menyenangkan dan terlihat sangat cerah jika dilihat dari teras. Santiago, si bocah lelaki berkata. Ya, jawab lelaki tua. Ia menggenggam gelasnya sambil merenungkan peristiwa yang menimpanya beberapa tahun lalu. Bolehkah aku pergi mencarikan sarden untukmu esok hari? Tidak, pergilah bermain bisbol. Bisbol itu permainan bola, olahraga permainan bola yang dimainkan banyak orang. Bapak, kalau anak-anak Bapak kita jangan daftarin anak sekolah dulu ya. Kenapa? Ya kan anak baru masuk, masa langsung kita daftarin besok aja. Besok didaftarin kalau udah pindah, habis itu tapi antar dulu sekolah jauh soalnya. Jangan kalau dulu anaknya pakai sepeda. Tidak, pergilah bermain bisbol. Aku masih sanggup mendayung sendirian dan Rugilio akan melempar jala. Jala itu buat menangkap ikan. Aku tetap ingin pergi bersamamu, meskipun kau tidak memperbolehkanku menangkap ikan. Aku ingin membantu dengan melakukan hal lain. Kau sudah mentraktirku minum bir, kata lelaki tua. Kau sudah jadi lelaki sejati. Berapa umurku waktu kau pertama kali mengajakku berlayar dengan perahu? Ojo dikono sakit kakinya. 5 dan kau hampir terbunuh waktu ku bawa naik ikan terlampau cepat. Ikannya hampir saja meremukkan perahu dan menjadikannya berkeping-keping. Kau ingat? Aku masih ingat, ekornya menampar-nampar, memukul-mukul dan membuat palang dayungku patah. Aku bisa ingat kau melemparku ke haluan tempat gulungan kail basah dan merasakan perahu bergerak. Haluan itu bagian depan perahu atau kapal. Kok dilempar? Nah, buritan itu bagian belakang. Kok dilempar? Iya, soalnya ada buat biar minggir, buat nangkap ikan sing bergerak-gerak tadi. Ada Santiago dimakan. Terdengar bunyi yang keras saat kau memukul ikannya, seperti bunyi menebang pohon. Lalu kurasakan bau darah di sekujur badanku. Kau memang benar-benar dapat mengingatnya dengan baik. Atau aku yang mengatakannya padamu? Aku ingat jelas semua yang terjadi saat pertama kali kita pergi bersama. Lelaki tua itu menatapnya dengan mata yang terbakar mentari. Namun tatapannya penuh percaya diri sekaligus rasa sayang. Jika kau ini anakku, akan kubawa kau berlayar denganku dan akan kupertaruhkan semuanya, katanya. Tapi kau bukan anakku. Kau punya orang tua dan kau sangat beruntung. Boleh aku carikan sardennya? Aku juga tahu di mana bisa kudapatkan 4 buah umpan.
Aku masih punya sisa hari ini, ku simpan dengan garam di peti. Buat apa? Buat mancing, tadi umpan sing gak kemakan ikan, hari ini disimpan di peti, dikasih garam jane mboten busuk. Biar ku carikan 4 buah yang masih segar. Sarden ini maksudnya ikan sarden. Iya buat umpan. Iya, nanti buat umpan. Satu saja, kata si lelaki tua. Harapan dan kepercayaan dirinya tidak pernah hilang. Tapi sekarang kembali segar saat angin sepoi-sepoi berembus. Angin sepoi-sepoi kok anginnya bertiup pelan. 2, kata bocah itu. Baiklah 2, lelaki tua setuju. Kau tidak mencurinya bukan? Tadinya aku berniat begitu, kata si bocah. Tapi ini aku beli. Terima kasih, ucap si lelaki tua. Ya begitu sederhana, namun ia heran sejak kapan ia memiliki kerendahan hati seperti itu. Tapi ia tahu ia memilikinya. Dan ia tahu itu bukanlah hal tercela dan takkan mengikis harga dirinya sebagai lelaki sejati. Esok hari akan pasti cerah dengan arus seperti ini, katanya. Kemana kau akan pergi? Tanya si bocah lelaki. Jauh keluar teluk agar aku bisa pulang saat angin berganti. Aku ingin sampai sebelum terang. Aku akan coba membuatnya keluar teluk, si bocah berkata. Jadi semisal kau menangkap ikan yang benar-benar besar, kami bisa datang membantumu. Ia tidak suka bekerja terlalu jauh keluar. Tidak, kata si bocah lelaki. Tapi aku bisa melihat sesuatu yang tak bisa dilihatnya seperti arah terbangnya burung dan membuatnya mengejar lumba-lumba. Sepuru itukah matanya? Ia hampir buta. Aneh, kata lelaki tua. Ia tak pernah pergi mencari penyu. Itulah yang merusak mata. Kok merusak mata? Tapi kau mencari penyu selama bertahun-tahun di pesisir pantai. Tapi hingga kini matamu bagus. Aku lelaki tua yang aneh. Tapi apakah sekarang kau cukup kuat untuk menangkap ikan yang berukuran besar? Sepertinya iya, aku punya banyak trikiku cara. Ayo kita bawa perlengkapan ini pulang, kata si bocah lelaki, supaya kau bisa mengambil cala lempar dan menangkap sarden. Nah, pun selesai, besok dilanjut no. Benar. Pun ditandai bapak itu kan. Ayo pun istirahat, besok dilanjutkan lagi.